Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Nur SHMH yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 7 untuk mempresentasikan hasilnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizkina, saya selaku moderator dan anggota kelompok saya yaitu Vina Asti, Citra Rihana, Putri Regina Pratiwi, Husnul Nurfaisi, Muhammad Reza Nur Fadil, Rizka Tania Rahmania Putri, dan Putri Damayanti. Baiklah, kepada pemateri pertama yaitu Husnul Nurfaisi, kami persilakan untuk membacakan materi. Baik, yang pertama yaitu definisi pengawasan ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan perburuhan atau ketenagakerjaan bermanfaat untuk mengawasi berlakunya undang-undang perburuhan, mengumpulkan bahan keterangan tentang hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti luas dalam rangka membuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan, peraturan perburuhan, serta menjalankan pekerjaan lain yang diserahkan sesuai undang-undang dan peraturan lain, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 1. Ya. Baik, dalam melaksanakan tugasnya, pegawai pengawas ketenagakerjaan harus merahasiakan segala sesuatu yang bersifat patut dirahasiakan, serta tidak menyalahi wewenang. Pengawas ketenagakerjaan bukan hanya mengontrol implementasi aturan ketenagakerjaan, tetapi juga mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan para pekerja sebagai dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan yang baru. Yang B, sejarah pengawasan ketenagakerjaan. Perundang-undangan ketenagakerjaan ini bermula pada berawal dari peristiwa revolusi industri di Eropa pada akhir abad ke-18 dan ke-19. Peristiwa ini ditandai dengan adanya pemogokan dan kerusuhan menuju revolusi. Akhirnya, banyak negara yang menyadari bahwa negara harus terlibat dalam penyelenggaraan hubungan kerja dan penentuan kondisi kerja. Berkaitan dengan hal itu, beberapa negara mengawali pembentukan layanan pengawasan ketenagakerjaan untuk mengawasi penerapan undang-undang yang bermanfaat dalam hal perlindungan tenaga kerja. Pada tahun 1833, pemerintah Inggris mulai menunjuk pengawas ketenagakerjaan yang pertama. Pengawas ini bertugas mengawasi jam kerja yang panjang bagi orang dewasa dan anak-anak. Pada perkembangannya dalam Perjanjian Versailles tahun 1919 nyatakan bahwa setiap negara perlu membuat ketentuan tentang sistem pengawasan untuk memastikan penegakan peraturan perundang-undangan asas perlindungan orang yang dipekerjakan. Konvensi Law Nomor 81 tentang Industri dan Perdagangan menjadi rujukan internasional untuk layanan pengawasan ketenagakerjaan. Konvensi ini telah diratifikasi di banyak negara. Konvensi ini juga menjadi modal sebagian besar peraturan perundang-undangan nasional yang menciptakan sistem pengawasan ketenagakerjaan. Konvensi ILO Nomor 81 dan Rekomendasi Nomor 81 merupakan sistem yang diterapkan dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan.
Fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Fungsi-fungsi pengawas ketenagakerjaan menurut Konvensi ILO sebagai berikut. Yang pertama, menjamin menegakkan kekuatan hukum terkait kondisi kerja dan perlindungan pekerja ketika melakukan pekerjaan, seperti ketentuan mengenai yang kerja, upah, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan, serta hubungan kerja dengan anak-anak dan kaum muda. Sejauh ketentuan tersebut dapat ditegakkan pengawas ketenagakerjaan. Selanjutnya, menyediakan informasi dan saran teknis kepada pengusaha dan pekerja mengenai cara paling efektif untuk mematuhi ketentuan hukum. Dan yang terakhir, memberitahukan otoritas yang kompeten mengenai pelanggaran atau penyalahgunaan yang tidak dilindungi ketentuan. Tujuan pengawas ketenagakerjaan yang pertama ialah memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat kerja dipatuhi oleh pekerja untuk mencapai pekerjaan dan kondisi kerja yang layak. Yang kedua ialah memberikan informasi dan panduan kepada pengusaha dan pekerja tentang cara mematuhi persyaratan hukum. Yang ketiga, mendorong pengusaha mengadopsi tindakan untuk memastikan praktik dan lingkungan di tempat kerja serta tidak menempatkan pekerja dalam risiko yang terkait dengan keamanan dan kesehatan. Yang terakhir ialah menyediakan informasi umpan balik dan pembelajaran dari praktik yang digunakan sebagai cara mengembangkan peraturan dalam memperbaiki lingkup perlindungan hukum dan mempertimbangkan risiko-risiko baru terkait masalah sosial, fisik, dan psikologis. Tugas pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan bertugas menyusun pedoman dan teknis penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma kerja. Penyelenggaraan fasilitas dan lembaga kesejahteraan pekerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan ketenagakerjaan, mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan dan pengawasan norma kerja, penyelenggaraan fasilitas dan lembaga kesejahteraan pekerja serta norma jaminan tenaga kerja. Yang kedua, pembinaan dan pengawasan norma keselamatan kerja. Dan yang ketiga, pembinaan norma dan pengawasan norma kesehatan dan lingkungan kerja. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi kita pada hari ini yaitu dalam melakukan pekerjaan, tenaga kerja dibatasi beberapa aturan tertentu. Tenaga kerja juga akan diawasi, dilayani, dan dilindungi oleh lembaga tertentu. Pengawasan, pelayanan, dan pelindungan terhadap tenaga kerja dilakukan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi tenaga kerja serta mengatur apabila timbal balik yang harus diperoleh para tenaga kerja. Tenaga kerja memiliki kewajiban memberikan produktivitas terbaik bagi pemberi kerja atas produktivitas yang dihasilkan. Tenaga kerja berhak memperoleh fasilitas yang memadai seperti upah yang sesuai, pelayanan kesehatan, kenyamanan kerja, dan keselamatan kerja. Sekian dari kesimpulan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah pembacaan materi dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.